Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 11 akan presentasikan tentang menyelesaikan masalah perkongruenan linier dan teorema sisa Cina. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Cecilia BR Barus dengan NIM 2213011067 dari kelas 2A. Selanjutnya ada Ikadek Wahyu Pramana Putra dengan NIM 2213011042 dari kelas 2A. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Niputu Ari Oktaviani dengan NIM 2213011018 dari kelas 2C. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas adalah menyelesaikan perkongruenan linier. Untuk menyelesaikan perkongruenan linier, AX kongruen dengan B modulo M apabila A, B dan M bilang-bilangan kecil mudah dengan cara mencoba, namun bila A, B, dan M bilang-bilangan besar tidak mungkin dengan cara tersebut. Nah, untuk menyelesaikan perkongruenan linier dengan A, B, dan M bilang-bilangan besar, dapat memanfaatkan berbagai teorema mengenai perkongruenan linier yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, cara-cara menyelesaikan perkongruenan linier AX kongruen B modulo M apabila A, B, dan M bilangan-bilangan besar dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dengan mereduksi AX kongruen B modulo M menjadi MY kongruen min B modulo A. Nah, AX kongruen B modulo M direduksi menjadi MY kongruen min B modulo A. Perkongruenan ini mempunyai modulo yang lebih kecil. Dengan mengulangi proses ini, perkongruenan AX kongruen B modulo M yang memiliki A, B, dan M bilangan besar dapat diselesaikan. Nah, bila Y0 adalah solusi dari MY kongruen B modulo A, maka MY0 ditambah B adalah kelipatan dari A0, katakan AX0. Nah, sehingga AX0 itu sama dengan MY0 ditambah B. Atau X0 dikali MY0 ditambah B per A. Dan ini merupakan solusi dari AX kongruen B modulo M. Nah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila AX kongruen B modulo M, ini berarti AX dikurang B adalah kelipatan M. Misalkan MY dengan Y bilangan bulat. Sehingga AX kurang B itu sama dengan MY atau MY ditambah B itu sama dengan AX. Karena X bilangan bulat, maka MY ditambah B adalah kelipatan dari A. Jadi MY tambah B itu sama dengan AX. Berarti MY kongruen dengan min B modulo A. Baik, selanjutnya itu ada contoh. Selesaikan 4X kongruen 1322 modulo 2421. Nah, penyelesaiannya yaitu 4X kongruen 1322 modulo 2421, yaitu kita bisa turunkan 2421 Y itu kongruen dengan min 1322 modulo 4. Nah, atau 2421 itu sama dengan K dikali 4 ditambah 1. Nah, min 1322 itu sama dengan K dikali 4 ditambah 2. Sehingga 2421 Y itu kongruen dengan min 1322 modulo 4 menjadi Y0 kongruen dengan 2 modulo 4. Jadi X0 2421 kali 2 ditambah 1322 dibagi 4 itu sama dengan 1541 modulo 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ari. Nah, yang kedua, dari AX kongruen dengan B modulo M, bila A lebih dari M per 2 kurang dari M, maka AX kongruen dengan B modulo M direduksi menjadi buka kurung A kurang M X kongruen dengan B modulo M, di mana AX kongruen dengan B modulo M menurut definisi dapat dinyatakan sebagai AX sama dengan MK plus B. Kurangi kedua ruas dengan MX, maka diperoleh A min M dikalikan dengan X sama dengan M dikalikan dengan K min X plus B. Karena K dan X bilangan bulat, maka K dikurang X juga bilangan bulat. Jadi, bentuk A min M dikali X sama dengan M dikalikan dengan K min X plus B setara dengan A min M
dikali X kongruen dengan B modulo M. Nah, contohnya itu, selesaikanlah 31X kongruen dengan 5 modulo 46. Penyelesaiannya, 31X kongruen dengan 5 modulo 46 itu menjadi min 15X kongruen dengan 5 modulo 46. Jadinya 15X kongruen dengan min 5 modulo 46. 15X kongruen dengan 225 modulo 46. Nah, jadinya X kongruen dengan 15 modulo 46. Yang ketiga, AX kongruen dengan B modulo M direduksi menjadi A per A, MX kongruen dengan B per A, M dalam kurung modulo M per A, M dengan A, M itu habis membagi B. Bentuk AX kongruen dengan B modulo M dapat dinyatakan sebagai AX dikurang B sama dengan MK. Bagi kedua ruas dengan A, M maka diperoleh AX dikurang B per A, M sama dengan M per A, M dikalikan dengan K. Maka AX per AM dikurang B per A, M sama dengan M per A, M dikalikan dengan K. Itu setara dengan A per A, MX kongruen dengan B per A, M dalam kurung modulo M per A, M. Persamaan terakhir sahih karena A, M itu habis membagi B, jadi B per A, M itu bilangan bulat. Contohnya, selesaikanlah 1700X kongruen dengan 300 modulo 2300. Penyelesaian 1700X kongruen dengan 300 modulo 2300 dapat direduksi menjadi 1700 per 1700, 2300 X kongruen dengan 300 per 1700, 2300 dalam kurung modulo 2300 per 1700, 2300. Nah, didapat 17X kongruen dengan 3 modulo 23. Selanjutnya, min 6X kongruen dengan 3 modulo 23. 6X kongruen dengan min 3 modulo 23. Maka didapatkan X0 kongruen dengan 11 modulo 23. Jadi, X kongruen dengan 11 ditambah K23 untuk K sama dengan 0,1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, bila A, M sama dengan 1, maka AX kongruen dengan B modulo M menjadi A per DX kongruen dengan B per D modulo M dengan D sama dengan A, B. Nyatakan AX kongruen dengan B modulo M sebagai AX kongruen dengan MK plus B. Kemudian, bagi kedua ruas dengan A, B sama dengan D. Maka diperoleh A per DX sama dengan M per DK tambah B per D menjadi A per DX sama dengan K per M, M plus B per D. Yang sama dengan A per D sama dengan B per D modulo M. Contohnya, selesaikanlah 1700X kongruen dengan 300 modulo 253. Penyelesaiannya, 1700X kongruen dengan 300 modulo 253. Hasilnya, 17X kongruen dengan 3 modulo 253. Karena M bilangan besar, dilanjutkan dengan cara yang pertama sehingga 17X kongruen dengan 3 modulo 253 direduksi menjadi 253Y kongruen dengan min 3 modulo 17. Selanjutnya, min 2Y kongruen dengan min 3 modulo 17. 2Y kongruen dengan min 3 modulo 17. Y0-nya kongruen dengan 10 modulo 17. Maka X0 kongruen dengan 253 dikali 10 tambah 3 per 17. Maka hasilnya 149 modulo 253. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Kadek Wahyu Pramana Putra.
dengan NIM 1213011042 dari kelas 2A. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metode yang kelima, yaitu mereduksi pengkongruenan AX koruen dengan B modulo M menjadi sistem pengkongruenan AX koruen dengan B modulo M. Menyelesaikan pengkongruenan AX koruen dengan B modulo M untuk M bilangan besar dapat dengan cara mereduksi AX koruen dengan B modulo M, yang dimana M1, M2 sampai dengan Mn adalah faktor-faktor prima berpangkat dari M. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan teorema sisa. Contoh, selesaikan 8377X koruen dengan 4213 modulo 900. Penyelesaiannya yaitu 904 sama dengan 4 dikali 9 dikali 25 sehingga 8377X koruen dengan 4213 modulo 900 direduksi menjadi 8377X koruen dengan 4213 modulo 900. 8377X koruen dengan 4213 modulo 4. Selanjutnya 8377X koruen dengan 4213 modulo 9. 8377X koruen dengan 4213 modulo 25. 8377X koruen dengan 4213 modulo 4. 8377 sama dengan 2049 dikali 4 ditambah 1. 4213 sama dengan 1052 dikali 4 ditambah 1. X koruen dengan 1 modulo 4. Sehingga 904 B1 koruen dengan 1 modulo 4. 225 B1 koruen dengan 1 modulo 4. Sehingga X koruen dengan 1 modulo 4. B1 koruen dengan 1 modulo 4. 8377X koruen dengan 4213 modulo 9. 8377 sama dengan 930 dikali 9 ditambah 7. 4213 sama dengan 468 dikali 9 ditambah 1. 7X koruen dengan 1 modulo 9. Maka X koruen dengan 4 modulo 9 900. 900 per 9 B2 koruen dengan 1 modulo 9. 100 B2 koruen dengan 1 modulo 9. B2 sama koruen dengan 1 modulo 9. 8377X koruen dengan 4213 modulo 25. Maka 8377 sama dengan 335 dikali 25 ditambah 2. 4213 sama dengan 168 dikali 25 ditambah 13. 2X koruen dengan 13 modulo 25 sehingga X koruen dengan 19 modulo 25 900. 900 per 25 B3 koruen dengan 1 pada modulo 25. 36 B3 koruen dengan 1 modulo 25. Maka 11 B3 koruen dengan 1 modulo 25. B3 koruen dengan 1 pada modulo 25. Sehingga didapat X0 sama dengan 900 per 4 dikali 1 dikali 1 ditambah 900 per 9 dikali 4 dikali 1 ditambah 900 per 25 dikali 19 dikali 16 koruen dengan 1 pada modulo 900. Sehingga X0 sama dengan 225 ditambah 100 dikali 4 ditambah 36 dikali 19 dikali 16 pada modulo 900. Kongruen dengan 225 ditambah 400 ditambah 10.944 pada modulo 900. Yang dimana X0 kongruen dengan 11.569 pada modulo 900. Sehingga X0 kongruen dengan 769 pada modulo 900. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teorema sisa Cina. Pada sistem pengkongruenan X koruen dengan AI pada modulo MI dengan MI dan MJ sama dengan 1 bila I tidak sama dengan J mempunyai solusi simultan modulo M1, M2 sampai dengan MR. Bila M1 dan M2 sampai dengan MR tidak relatif prima sepasang M, maka tidak mempunyai solusi kongruen modulo M1, M2 sampai dengan MR. Bukti. Misalkan M sama dengan M1, M2 sampai dengan MR,
maka M per Mj sama dengan bilangan bulat M per Mj dan Mj sama dengan yang pertama sama dengan 1. Maka ada bilangan bulat Bj sehingga M per Mj Bj kongruen dengan 1. Jelas bahwa M per Mj kali Bj kongruen dengan 0 modulo pada modulo Mi. Yang didefinisikan X0 sebagai berikut. X0 sama dengan sigma R dan J sama dengan 1 M per Mj dikali B Bj Aj didapat X0 sama dengan sigma R dan J sama dengan 1 mempunyai M per Mj kali Bj Bj dan Aj kongruen dengan M per Mj. Bi Aj kongruen dengan M per Mj. Bi Ai kongruen dengan Aj pada modulo Mi. Karena itu X0 adalah solusi simultan dari sistem pengkongruenan semula jika X0 dan X1. Keduanya solusi simultan dari X kongruen dengan AI pada modulo Mi dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R. Maka X0 kongruen dengan X1 pada modulo M1, M2 sampai dengan MR. Jika Mi dan Mj sama dengan 1 bila I tidak sama dengan J, maka sistem X kongruen dengan C1 pada modulo M1, X kongruen dengan C2 pada modulo M2 sampai dengan X kongruen dengan CR pada modulo MR memiliki solusi tunggal dengan modulo M dengan M sama dengan sigma R dan I sama dengan 1 Mi. Contoh dari teorema sisa Cina. Selesaikan sistem pengkongruenan X kongruen dengan 2 pada modulo 3, X kongruen dengan 4 pada modulo 5, X kongruen dengan 6 pada modulo 7. Penelitiannya M1, M2, dan M3 relatif prima sepasang-sepasang dengan M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 5, M3 sama dengan 7, dan M sama dengan 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105. A sama dengan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 6. Maka M per Mi dikali Bi kongruen dengan 1 pada modulo Mi. Yang pertama pada modulo 3 yaitu 105 per 3 B1 kongruen dengan 1 pada modulo 3. 35 pangkat B1 kongruen dengan 1 pada modulo 3. 2 pangkat B1 kongruen dengan 1 modulo 3. B1 kongruen dengan 2 pada modulo 3. Selanjutnya 105 per 5 B2 kongruen dengan 1 pada modulo 5. 21 pangkat B2 kongruen dengan 1 modulo 5. B2 kongruen dengan 1 pada modulo 5. Dan yang terakhir 105 per 7 B3 kongruen dengan 1 pada modulo 7. 15 pangkat B3 kongruen dengan 1 pada modulo 7. B3 kongruen dengan 1 pada modulo 7. Sehingga didapat X0 kongruen dengan 105 per 3 dikali 2 dikali 2 ditambah 105 per 5 dikali 1 dikali 4 ditambah 105 per 7 dikali 1 dikali 6 pada modulo 105. Sehingga kongruen dengan 35 dikali 4 ditambah 21 kali 4 ditambah 15 dikali 6 pada modulo 105. Sehingga X0 nya 300 kongruen dengan 314 pada modulo 105. Sehingga X0 kongruen dengan 104 pada modulo 105. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.